Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurdina waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita melihat sesuatu yang menawan, maka yang berhak untuk kita puja, yang berhak untuk kita puji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang maha indah, yang maha menawan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita selalu curahkan kepada junjungan baginda kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang. Saudaraku, kita hidup di dunia ini pada dasarnya bukanlah untuk tinggal. Tetapi kita hidup di dunia ini pada hakikatnya adalah untuk meninggal. Dunia diibaratkan seperti halnya bandara. Kita pergi ke bandara, ketika kita melihat bandara yang mewah, yang megah, yang menawan. Tetapi pasti dan tentunya kita akan meninggalkan bandara itu menuju ke kampung halaman kita. Sama halnya seperti dunia, bagi orang-orang mukmin, orang-orang muslim, dunia bukanlah tempat mereka untuk bersandar. Dunia bukanlah tempat mereka untuk berambisi. Tetapi di dunia sebaiknya adalah tempat mereka untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Telah aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku, hanyalah untuk menyembah kepadaku. Dari ayat ini jelas bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia ini pada dasarnya harus kita niatkan untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan itu akan menjadi bekal kita untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Masya Allah. Saudaraku, ketika kita dalam keadaan tidur, tentunya ruh kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 42, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam jiwa seseorang ketika dalam kematiannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam jiwa seseorang ketika dalam keadaan tidurnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menahan jiwa seseorang ketika dia telah ditetapkan atas kematiannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melepaskan jiwa seseorang sampai waktu yang ditetapkannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum-kaum yang berfikir. Surat Az-Zumar ayat 42. Saudaraku, dari ayat ini jelas bahwasanya dianjurkan untuk kita berwudu sebelum tidur. Kenapa? Karena dengan kita berwudu, maka sesungguhnya kita dalam keadaan suci. Dan itu termasuk sunnah yang diperintahkan oleh baginda kita Rasulullah SAW.
Kita berwudu sebelum tidur. Setelah berwudu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memaafkan segala kesalahan-kesalahan orang lain yang telah berbuat zalim kepada kita, yang telah berbuat buruk kepada kita. Maka dengan seperti itu, maka insya Allah kita tidur dalam keadaan bersih. Kita tidur dalam keadaan qalbun salim. Kita tidur dalam keadaan hati yang tenang, hati yang penuh dengan keikhlasan, dan hati yang penuh dengan rasa tertujunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita memang di malam itu adalah malam terakhir bagi kita untuk tidur, maka sesungguhnya itu adalah hal yang akan membuat kita menjadi husnul khotimah. Kenapa? Karena kita menutup hari kita, kita menutup amalan-amalan kita dalam kehidupan kita saat itu dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berwudu, berzikir, berdoa, istighfar, dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Maka insya Allah kita dalam keadaan husnul khotimah apabila di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita semua. Saudaraku, seseorang yang membiasakan untuk berwudu dalam keadaan apapun, sebelum tidur ataupun sebelum apapun dalam beraktivitasnya, maka itu adalah tanda orang-orang yang mukmin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Thauban yang berkata bahwasanya, istaqimu walang tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus salata wala tuhafidhu 'alal wudu illal mu'min. Rasulullah SAW bersabda, beristiqomahlah kalian. Beristiqomah di sini adalah dalam halnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walang tuhsu, dan janganlah sekali-kali kalian untuk apa? Yaitu adalah untuk menghitung-hitung pahala. Dan ketahuilah sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah salat, dan tidak ada yang menjaga wudunya kecuali bagi orang-orang yang mukmin. Dari hadis ini menjelaskan bahwasanya hanya orang-orang mukmin yang dikategorikan dia salah satunya menjaga wudhu. Kenapa? Karena esensi dari menjaga wudhu pada dasarnya adalah untuk mencegah kita dari hal-hal yang kotor, mencegah kita dari hal-hal yang makruh, mencegah kita dari hal-hal yang dapat membatalkan kita dari wudhu kita. Masya Allah ya. Karena itu, walaupun tidak dalam keadaan sholat, ketika kita beraktivitas dalam hal apapun itu, sebaiknya kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang muslim, kita dianjurkan untuk berwudu. Karena dengan berwudu akan membuat diri kita tenang, akan dapat membuat diri kita fokus dan lebih nyaman dalam beraktivitas. Coba deh teman-teman berwudu sebelum tidur, atau berwudu sebelum pergi ke kantor, atau berwudu sebelum belajar, maka insya Allah akan ada suatu perubahan dalam bentuk kenyamanan dalam beraktivitas kita sehari-hari itu. Karena itu, yuk kita sama-sama menjaga wudu kita, dan kita sama-sama mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena insya Allah ketika dalam kehidupan kita niatkan hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mencari kenikmatan berupa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah di akhirat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita menjadi hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menempatkan kita di jannahnya yang tinggi, yaitu adalah jannah firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.